Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadratal muhtaramin, poro kiai, poro bini sepuh, poro jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahman ingkang mugi-mugi tansah pinaringan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita panjenenganipun Bapak Haji Haryanto dalah keluarga kang mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan zahiran wa batinan. Para pendengar Radio Mayangkara rahimakumullah. Pertama, monggo sareng-sareng kita panjataken raos puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa enjing niki alhamdulillah kita sedaya ditakdiraken Allah saged kempal salat subuh berjamaah majelis taklim sesarengan. Muga-muga niki tondo pilih kita leres-leres tiyang sing dikersakaken sae kalih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam boten kesupen mugi katur kunjuk datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaat pertolonganipun khususipun benjing wonten akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Enten sekawan perkawis, 4 tingkatan atau 4 tangga kita menuju kesempurnaan agami. Kesempurnaan agami 4 tangga menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Dipun jelasaken qala radhiyallahu anhu al-kamal arba'atu ajza. Kesempurnaan agami niku wonten 4 bagian, enten 4 tangga menuju kesempurnaan agami. Ai faman ata biha faqad kamula dinuh wa qawiya imanuhu. Nek kita sedaya niki saged melewati atau mengumpulkan 4 tangga menika, faqad kamuladino, agama kita sempurna. Wa qawiya imanuhu, iman kita badhe tambah kuat sampai akhirnya kita termasuk golongane al-murtadha, tiang-tiang sing diridani Allah Subhanahu wa taala. 4 niku napa? 4 niku sing pertama al-ilmu. Sing pertama ilmu. Sing nomor kali al-amal bil ilmi. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Sing nomor 3 napa? Al-ikhlas fil ilmi wal amal. Nomor 3 adalah ikhlas. Ikhlas niku memurnikan niat hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor sekawan
nggih menika al-bara'ah minal haul wal quwah wa huwa al-i'timad 'ala Allah. Sing nomor sekawan kita serahaken al-bara'ah, kita serahaken apa yang telah kita lakukan, amal yang kita lakukan hanya kepada Allah. Artosipun setelah kita punya ilmu, setelah kita saged amal, saged ikhlas, sadarono niku sedaya namung pitulunge Gusti Allah. Kita ndak akan bisa melakukan itu semua kalau tidak ditolong oleh Allah. Ini makna barokah. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, coba kita kupas tunggal-setunggal. Ingkang pertama, tangga menuju kesempurnaan agami, menuju ridho Allah Subhanahu wa taala al-ilmu. Yang dimaksud al-ilmu wonten mriki boten ilmu sedaya boten, tapi ilmu billah wa bi ahkamihi. Jadi tangga menuju ridho Allah pertama ilmu. Ilmu tentang Allah. Kita bisa mengenal Allah wa bi ahkamihi. Lan ilmu yang berhubungan kalian hukum-hukumipun Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi yu'rafu haqqullah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu tersebut kita akan bisa mengenal Allah. Dengan ilmu kita akan bisa kenal dengan Allah taala. Para ulama menjelaskan bagaimana kita bisa mengenal Allah, makrifat. Mengenal niku makrifat. Bagaimana kita bisa makrifat mengenal Allah? Dengan mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wujud, kitam, bako, mukhalafah lil hawadis, yamu binafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, dan seterusnya. Jadi kita bisa mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Maka dengan ilmu tersebut kita saged yu'rafu haqqullah, kita bisa mengenal hak-hak Allah taala, ay ala ibadihi bi ayyabudallah wa la yusyrik bi syai'an. Dengan gambaran, dengan ilmu tersebut kita niki saged beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Sebab tanpa ilmu Bapak Ibu mungkin tiang saged ngibadah, tapi ngibadah niku belum tentu benar. Mula ngantos didhawuhaken dalam kitab Zubat, man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sinten tiyangipun ngamal tapi mboten didasari ilmu, maka amal kathah-kathah amali mboten ditampi kalih Allah taala. Man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Mula sing pertama harus kita lakukan sebelum amal adalah ilmu. Jangankan untuk ibadah, khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala, khidmah kepada manusia kemawon butuh ilmu. Kita khidmah kepada manusia butuh ilmu. Jangankan urusan khidmah, kita masak mawon. Memasak niku lho. Itu kalau tidak punya ilmu boten saged enak, nggih. Tidak bisa sukses. Maka kalau urusan masak, urusan khidmah kepada manusia mawon butuh ilmu, lalu bagaimana kalau khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibadah niku adalah khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh ilmu. Maka wonten salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bagaimana derajat orang-orang yang berilmu melebihi dari ahli ibadah yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu dengan selisih darajat. Dalam ayat ini disebutkan menggunakan jamak muannas salim, jamak muannas. Artosipun napa?
perbedaan derajatnya orang-orang yang berilmu, ahli ibadah yang berilmu dengan orang-orang yang ahli ibadah namun tidak berilmu, itu selisih, kata Allah, selisih darajat, bukan darajatan, ora 1 derajat, bukan darajatain, bukan 2 derajat, tapi Allah mengungkapkan darajat, banyak sekali derajat. Bahkan sahabat Ibnu Abbas mengatakan perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu niku selisihnya adalah sab'umi'ati darajat, 700 derajat. Jadi orang berilmu, ahli ibadah yang berilmu dengan ahli ibadah sing boten kagungan ilmu niku selisih 700 derajat. Ma baina darajatain masiratu khamsimi'ati am. Derajat setunggal munggah neng derajat nomor kali butuh perjalanan 500 tahun. Subhanallah. Makanipun tangga pertama untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala ilmu. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, 700 derajat perbedaanipun. Padahal ngapunten, nek kita ngen-ngen kita 700 derajat ndak bisa membayangkan nggih. Niku teng donya, teng akhirat ninjing. Teng donya mawon coba kita angen-angen. Perbedaane Pak Lurah, Pak Kepala Desa kalih presiden. Benten mboten, Pak? Benten nggih. Presiden karo kepala desa niku beda sekali. Tetapi lek kita telisi, napa kita teliti, perbedaan derajatipun namung sekawan. 4 derajat mawon. Bedane Pak Lurah karo kalih presiden. Napa? Cobi umpami kepala desa munggah pangkat dadi camat. Pak Camat. Pak Camat munggah pangkat dadi Pak Bupati. Bupati munggah pangkat dadi gubernur, gubernur munggah pangkat dadi presiden. 4 pangkat, 4 perbedaan derajat. Pun koyok ngoten bedane. Lalu bagaimana kalau 700 derajat? Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka ilmu pertama, al ilmu asasul amal, al ilmu amamul amal. Ilmu adalah dasar untuk beramal. Maka tiang sing kepingin imane kuat, agamane sempurna, angsal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, syarat mutlak harus berilmu. Mula alhamdulillah wonten Masjid Ar-Rahman menika difasilitasi setiap Ahad pagi wonten pengaosan, ada belajar, ngaji sesarengan. Ilmu, kenapa? Karena ilmu adalah tangga pertama. Dengan ilmu wabihi yu'rafu haqqullah. Dengan ilmu kita bisa mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Bi ayya'budallah wala yusyrik bi syai'an. Gambarannya kita bisa beribadah dengan benar sesuai dengan kehendak Allah taala, tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan ilmu kita tidak menyekutukan Allah taala. Wa ya'ti bima umira, dan kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa yanzajiru amma zajar, dan kita bisa menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz radhiyallahu anhu, suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, hal tadri ma haqqullah 'alal ibad? Wahai Mu'adz, hal tadri, apakah engkau tahu ma haqqullah 'alal ibad? Apa hak-hak Allah atas hamba-hamba ini? Artinya apa kewajiban hamba-hamba manusia, termasuk apa kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala? Qala,
Sahabat Mu'ad bin Jabal mengatakan, qultu Allah wa rasulu a'lam. Kula mboten ngertos wahai Nabi, Allah dan Rasulnya ingkang langkung ngertos. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, qal fa inna haqqallah 'alal ibad ayya'buduh wa la yusyriku bi syai'an. Wahai Mu'ad, ketahuilah, haknya Allah Ta'ala atas hamba-hambanya, kewajiban hamba-hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ayya'buduh, beribadah kepada Allah. Kewajiban kita ibadah, Pak. Kewajiban kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yusyrikuna bi syai'an. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini kewajiban kita. Bahkan diceritakan, ketika orang bisa memahami tugasnya ini, tugas ibadah ini, Pak, subhanallah, diceritakan dalam sarahipun Bidayatul Hidayah. Dalam kitab sarahipun Bidayatul Hidayah diterangkan, ada seorang yang beribadah kepada Allah Ta'ala luar biasa, abid, ahli ibadah luar biasa. Puluhan tahun dia ibadah kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk mendatangi ahli ibadah tersebut. Setelah Allah Ta'ala memerintahkan malaikat mendatangi orang tersebut, malaikat menyampaikan, wahai si fulan, wahai ahlul ibadah, catatanmu, tulisanmu di Lauhil Mahfud engkau tertulis ahli neraka. Bagaimana? Masih awakmu ahli ibadah, tulisanmu ning Lauhil Mahfud ahli neraka. Bagaimana? Maka ahli ibadah menjawab, wahai malaikat, tugasku di dunia hanyalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Meskipun tulisan saya umpama betul tulisan saya di Lauhil Mahfud itu ahli neraka sekalipun, saya tidak akan berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah menciptakan saya di dunia adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk ibadah kepadanya. Maka meskipun malaikat, meskipun tulisanku itu ahli celaka, ahli sakawah, ahli syakawah, meskipun tulisan saya orang yang akan celaka, tetap saya tidak akan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa ini. Akhirnya malaikat niki wau matur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, panjenengan maha tahu apa yang diucapkan oleh hambamu tadi. Meskipun dia sudah dikabari dia ahli neraka, tetapi dia tidak akan meninggalkan ibadah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai malaikat, demi keagunganku, hapus tulisannya itu. Hapus tulisannya itu, ganti dia, golongkan dia termasuk ahli jannahku, ahli surgaku. Jadi enten tiang niku sing ngoten niku, Pak. Mula awake dhewe niku teng alam donya jangan sampai melupakan tugas kita. Tugas kita hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinisuk masalahnya bagaimana itu urusannya Allah. Tapi yakinlah, orang yang ibadah kepada Allah, orang yang mengabdi kepada Allah, itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah goyah. Meskipun malaikat saja ngabari, ketika ngabari kepada ahli ibadah, kamu ahli neraka, saya tidak peduli. Yang penting saya melakukan tugas saya di dunia adalah ibadah. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, fa inna haqqallah 'alal ibad ayya'buduh wa la yusyriku bi syai'an. Haknya Allah Ta'ala atas hamba-hambanya adalah hamba-hambanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini tugas kita, dan jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dengan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti tulisan ahli sakawah ini dengan ahlus sa'adah, ahli keberuntungan. Maka inilah terus dengan ilmu yu'rafu haqqullah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu kita akan bisa mengetahuinya.
Wal murad bil ilmi ilmu tauhid wal fikih wal hadis wat tasawuf fa innaha muqaddamatun fit ta'allum ala ghairiha. Bapak Ibu sedaya, ilmu yang dimaksud, yang dikehendaki ini tidak semua ilmu, Pak, tapi ilmu yang hukumnya fardu ain. Ilmu sing fardu ain itu namung 3. Ilmu yang wajib kita belajar fardu ain itu 3. Pertama adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu masalah keimanan dengan kadar nopo? Dengan kadar iman kita kepada Allah benar. Iman kita kepada Allah kuat. Kemudian sing nomor kali, ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu fikih. Ilmu fikih itu adalah ilmu yang berhubungan dengan tata cara ibadah, keabsahan ibadah, dengan kadar ibadah yang kita lakukan menjadi sah. Kita sedaya diwajibke salat 5 waktu, maka ilmu yang berhubungan dengan sholat wajib kita pelajari. Kita sebelum sholat wajib wudhu, maka ilmu yang berhubungan dengan wudhu wajib kita pelajari. Ilmu yang berhubungan dengan batalnya sholat wajib kita pelajari. Ilmu yang berhubungan dengan batalnya wudhu wajib kita pelajari. Nanti di bulan suci Ramadan kita wajib puasa Ramadan, maka ilmu yang berhubungan dengan keabsahan puasa wajib kita pelajari. Ilmu yang berhubungan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa wajib kita pelajari. Itulah ilmu yang fardu ain. Kalau sekarang kita misalnya usaha dagang, kita dagang, profesi kita dagang, maka ilmu yang berhubungan dengan perdagangan wajib kita pelajari. Mana dagang yang boleh, mana yang tidak boleh. Kemudian ada zakatul tijarah, zakat perdagangan. Kalau memang kita dagang, maka kita wajib belajar ilmunya zakat tijarah dan lain sebagainya. Prinsipnya kewajiban kita di dalam fikih adalah bagaimana supaya ibadah yang kita lakukan itu bisa sah. Itu yang kedua. Sing nomor 3, ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu sirri. Ilmu siri atau ilmu tasawuf. Dengan kadar nopo kita bisa mengagungkan Allah Ta'ala. Ilmu tasawuf dengan kadar hati kita saged resik, bersih dari sifatun madhmumah, sifat-sifat ingkang awon. Maka dengan ilmu tasawuf kita bisa mengeluarkan sifatun madhmumah, sifat yang tercela dari dalam hati kita, termasuk nopo? Al-kibru, sombong, bisa keluar. Ujub, berbangga diri dengan dirinya sendiri, dengan amalnya, dikeluarkan. Iri, dengki, dikeluarkan. Ini kemudian kita bisa menghiasi diri kita dengan sifatun mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Kados nopo? Kados qanaah, neriman, sabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala, syukur datang nikmat-nikmat Allah. Kemudian termasuk zikrul maut, kita seling mengingat kematian. Ini sifat-sifat yang mulia. Maka ilmu yang wajib kita pelajari 3 menika. Maka dengan mempelajari 3 ilmu tadi, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu sirri atau ilmu tasawuf, maka ini merupakan tangga pertama menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, sing nomor kali tangga menuju ridho Allah Subhanahu wa taala nopo? Wasani al-amal bil ilmi. Setelah kita punya ilmu, mengerti ilmu, jangan lupa untuk diamalkan. Jangan lupa diamalkan. Kita ngerti sholat subuh wajib kita lakukan. Kita ngerti jamaah subuh pahalanya besar sekali, kita lakukan. Bahkan sampai disebutkan lau ta'lamu ma fihima la atahuma walau habwan. Al hadis au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpama umatku ngerti ganjarane orang yang jamaah isya dan subuh,
pasti dia akan budal jamaah walau habwan, meskipun dari rumah berangkang. Berangkang niku napa? Ya berangkang. Merangkak. Ya, jadi orang yang diberi pengertian oleh Allah, andaikan kita semua ini ngerti keistimewaan jamaah subuh dan jamaah isya, kata Nabi, la atauhuma walau habwan, pasti semua umat ini akan mendatangi jamaah isya dan subuh walau habwan, meskipun harus merangkak dari rumahnya. Subhanallah. Kenapa kok terkadang ada orang yang sulit untuk jamaah? Ya sebab tidak mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung panjenengan sedaya. Panjenengan sedaya beruntung diberikan hidayah oleh Allah ta'ala, diberikan hati yang senang kepada ibadah. Maka ini adalah suatu kemuliaan yang luar biasa. Tidak bisa dibeli dengan emas berlian ini. Ya, kenapa? Karena hidayah Allah ta'ala itu amat mahal. Dunia seisinya tidak akan bisa digunakan membeli hidayah. Ini harus kita pahami. Maka tangga yang kedua untuk mendapatkan ridho Allah ta'ala niku ngamalaken ilmu sing kita ngertosi. Al ilmu bil amal. Wahwa samratul ilm. Amal merupakan buah daripada ilmu. Jadi ilmu itu ibaratnya tanaman. Buahnya nopo? Amal. Jenengan kagungan tanduran jeruk. Tidak banyak, hanya 10 hektar. Wah, 10 hektar tanaman jeruk atau tanaman nopo lah. Lah itu yang diharapkan dari tanaman itu apa? Dzatiyahnya pohon? Bukan. Tetapi buahnya. Lah kalau kita belajar, kita ngaji, itu yang diharapkan sebenarnya bukan ilmunya. Ilmu wasilah. Tujuan daripada ilmu adalah amal. Mula disdawuhken wahwa samratul ilm, amal adalah buah ilmu. Fal ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ilmu sing boten diamalke niku laksana kados dene pohon sing boten enten buahe. Boten enten wohe. Dadi enten tanduran jeruk 5 hektar. Belas boten enten wohe, sumpek sing duwe niki nggih. Sumpek. Demikian pula ilmu. Orang yang dimuliakan Allah dengan ilmu itu yang dimaksud ilmu yang diamalkan, bukan ilmu yang tidak diamalkan. Sebab ilmu yang tidak diamalkan medeni Pak mengki teng akhirat. Asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'u bi ilmi. Paling besar-besarnya siksaan di akhirat itu adalah orang alim, orang berilmu namun yang tidak mengamalkan ilmunya. Maka ilmu itu bisa hujjatun alaika, bisa hujjatun lak. Ilmu itu sebagai hujjah yang memberatkan kita, atau ilmu itu sebagai hujjah yang menolong kita. Tergantung kita apakah kita mengamalkan ilmu. Maka jangan sampai kita niku duwe penyono kalau orang berilmu mesti ngapunten mesti selamat. Oh mboten. Dereng mesti. Kalau tidak diamalkan malah tidak selamat. Kados wau sing diwaos kalih imam kita dalam sholat subuh wau. Orang yang berilmu, gambaran orang yang berilmu sing ora diamalke kal himar yahmilu asfaro, seperti keledai bawa kitab. Lah niki. Jadi orang berilmu tapi mboten diamalke. Niku kata Al-Qur'an kal khimar yahmilu asfaro, seperti keledai bawa kitab. Loh, itu adalah ungkapan orang yang berilmu namun tidak mau beramal dengan ilmunya. Maka tangga kedua menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Kita ngerti jamaah Masya Allah pahalane 17 derajat lan mesti ditompo kita istiqomah jamaah 5 waktu. Kita ngertos maca Quran niku pahalanya luar biasa. Pahalanya besar sekali kita melakukannya. Setiap satu huruf dari bacaan Quran itu mendapat 10 kebaikan. Man qara'a harfan
min kitabillah falau hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapat satu kebaikan. Satu kebaikan dipingne 10. Kata Nabi, wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, satu huruf tidak, tapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika orang baca alif lam mim dengan benar, dia mendapat 30 pahala. Coba kalau kita maca Al-Quran setiap hari, misalnya mboten usah kata-kata, satu lembar bolak-balik sudah berapa huruf itu? Satu huruf dikalikan 10, subhanallah. Maka kalau kita ngerti, kita baca. Ini ilmu yang bermanfaat. Nah, dengan ilmu kita bisa mengerti bagaimana cara ibadah kepada Allah. Setelah ngerti, kita amalkan. Al-qiyam bi amrillah min ada'il hukuk ila ada'il hukuk wa imtisalil awamir wajtinabin nawahi. Kita berusaha melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu tadi kita laksanakan amal, lakukan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Waqad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam man amila bima alima wa rasallahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, maka Allah taala akan memberikan ilmu laduni kepada dirinya. Jadi ini ilmu laduni ini ilmu yang diperoleh dengan tanpa belajar, Pak. Ilmu yang langsung ditransfer Allah di hatinya hamba-hambanya yang dicintainya. Bagaimana caranya supaya oleh ilmu laduni? Kata Nabi, amila bima alima. Amalkan ilmu yang telah Anda ketahui. Amalkan ilmu yang telah kita ketahui, niscaya Allah Ta'ala akan mentransfer ilmu-ilmu yang belum pernah kita ketahui. Kuwi jenenge ilmu laduni. Dalam keterangan yang lain disebutkan man alima wa amila wa allama aurasallah ilma malam ya'lam. Barang siapa yang punya ilmu lalu dia beramal dengan ilmunya, wa allama lalu dia mau menularkan ilmu kepada orang lain, maka warasallah ilma malam ya'lam, maka pasti Allah Ta'ala akan memberikan ilmu laduni kepada dirinya. Ilmu-ilmu yang tidak pernah diketahui, tidak pernah diperoleh dengan cara belajar, ditransfer Allah langsung ke dalam hatinya hamba yang dicintainya. Oleh karenanya kita punya kewajiban untuk mengamalkan ilmu kita. Jadi yang kedua niku, tangga yang kedua menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Qala Sufyan As-Tsauri, ajhalun nas man taraka ma ya'lam wa a'lamun nas man amila bima ya'lam. Syekh Sufyan As-Tsauri mengatakan, paling bodoh-bodohnya manusia itu siapa? Paling bodoh-bodohnya manusia itu man taraka ma ya'lam, meninggalkan apa yang telah dia ketahui, meninggalkan tidak mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Itu paling bodoh-bodohnya orang. Sebab apa? Dengan ilmu justru akan dibelesek ning neraka mijing. Asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa' bi ilmi. Tapi orang yang paling cerdas siapa? Orang yang paling alim siapa? Wa a'lamun nas man amila bima ya'lam. Tiang sing purun ngamal, sing gelem ngamalke ilmu-ilmu yang telah diketahuinya. Maka nek kita kepingin jadi orang yang paling alim, orang selamat, berusahalah kita mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Yang ketiga adalah ikhlas fil ilmi wal amal wa huwa tasfiyatu maulillah. Setelah kita punya ilmu lalu beramal, jangan lupa amal kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu artinya kita tidak mengharapkan dari apa yang telah kita lakukan itu kecuali hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas niku para ulama membagi ada 3. Enek orang yang ikhlasnya ibadah mergo wedi nerakane Allah taala. Nyapa awakmu kok salat? Wedi lek ra salat dicemplungin neraka sakor. Masalah kamu fi sakor, lam naku minal musallin.
Wedi. Wedi lek sirahe kepruk esuk nang akhirat, akhirnya gelem salat. Kenapa kamu kok mau puasa? Takut kalau ndak puasa nanti dimasukkan ke neraka. Itu ikhlas paling bawah sendiri. Kemudian dhuwure ikhlas yang kedua adalah orang yang beribadah mencari pahala. Orang yang beribadah mencari pahala. Golek ganjaran. Nyapa kowe awakmu kok salat? Nggih, kula kepengin ganjaran sing gede. Kenapa kamu jamaah pengen ganjaran sing gede? Itu ikhlas tingkatan yang kedua. Itu lebih baik daripada yang pertama tadi. Kemudian ikhlas yang paling tinggi, orang yang beribadah tidak takut kepada neraka dan tidak mengharapkan kepada surga, tapi hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi niki kita sedaya ya, tingkatan yang paling tinggi ini ya tingkatannya para nabi, para rasul, para aulia Allah Ta'ala. Jadi beribadah sudah tidak karena apa-apa, ora pengen surga, ora wedi neraka, aku ngibadah hanya melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena saya yakin surga adalah milik Allah Ta'ala, neraka itu milik Allah Ta'ala. Orang itu kalau sudah diridhoi Allah Ta'ala, dimanapun berada enak, Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar Raja Namrud, geni panasnya luar biasa. Tapi kalau orang yang diridhoi Allah tidak masalah. Apakah jadi panas api itu? Tidak. Maka ketika Nabi Ibrahim dibakar di api neraka, di api yang panas oleh Raja Namrud, panas luar biasa api itu. Allah Subhanahu wa ta'ala lantas berkata kepada api, "Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah kamu. Dinginlah kamu. Selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Allah Ta'ala kepada api. Api yang panas, didhawuhi Allah Ta'ala demikian, api tidak berani panas. Akhirnya dirasakan Nabi Ibrahim dingin. Makanya kita hanya tahu mukjizat Nabi Ibrahim nopo Pak? Dibakar tidak hangus. Kenapa kok Nabi Ibrahim dibakar tidak hangus? Apa Nabi Ibrahim punya akik? Oh enggak. Apa punya jimat? Oh enggak. Kenapa? Karena api didhawuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah iman. Makanya para wali-wali Allah ibadah sudah bukan wis ora golek swarga, ora wedi neraka. Kenapa? Yang dicari adalah ridho Allah Ta'ala. Kenapa? Kalau orang itu sudah diridhoi Allah, beres semua pun. Langit bumi milik Allah, alam barzah milik Allah, swarga neraka milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya. Kalau orang diridhoi Allah, selesai. Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus pernah dimakan ikan al-khut, ikan paus. Ya, berhari-hari Nabi Yunus dalam ikan paus. Subhanallah. Kalau Allah menghendaki tidak celaka, tidak akan celaka. Nabi Yunus hanya berzikir kepada Allah. Kalau Nabi Ibrahim ketika dibakar, beliau zikirin namun hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dia tidak minta kepada Allah karena tahu Allah yang memberiku. Allah wis ngerti apa yang saya butuhkan. Nabi Ibrahim ketika dibakar itu Pak, zikire apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau Nabi Yunus alaihissalam, ketika Nabi Yunus dimakan ikan dalam perut ikan, Nabi Yunus hanya berzikir kepada Allah Ta'ala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Gusti, saya ini adalah termasuk orang-orang yang dolim. Itu Nabi Yunus alaihissalam. Maka Kanjeng Nabi Muhammad pernah dawuh tentang mengomentari doa Nabi Yunus. Sungguh hebat doanya saudaraku Yunus. Awaluhu tahlil wa ausatuhu tasbih wa akhiru iqrar bidzambi. Sungguh mengherankan hebatnya doanya Nabi Yunus alaihissalam. Awalnya tahlil, la ilaha illa anta. Tapi wakeknya mukhatab Pak. Nek wakek ghaib, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah.
itu wakil gaib. Kalau mukhatab, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Terus kemudian tengahnya ausatuhu tasbih, la ilaha illa subhanaka. Wakilnya mukhatab. Kalau wakil gaib subhanallah. Kalau wakil mukhatab subhanaka, tiada maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Lalu terakhir Nabi Yunus mengakui kalau beliau orang yang banyak salahnya. Inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya nopo? Karena Nabi Yunus menyadari tiada Tuhan selain Allah, tiada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Kemudian Nabi Yunus bertasbih kepada Allah, maha suci engkau ya Allah, nyadari salahipun. Maka dos pundi? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dawuh, falau kana minal musabbihin lalabisa fi batnih ila yaumin yub'atsun. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumin yub'atsun. Kata Allah, falaula annahu kana minal musabbihin, umpama Nabi Yunus itu bukan orang yang ahli tasbih, lalabisa fi batnih, kata Allah, aku biarkan Nabi Yunus dalam perut ikan sampai kapan? Ila yaumin yub'atsun, sampai datangnya hari kebangkitan. Maknanya umpama Nabi Yunus ini bukan orang yang imannya kuat, bukan orang yang tasbih, istiqomah zikir, istiqomah tasbih, aku biarkan perut ikan jadi kuburan Nabi Yunus. Tapi karena Nabi Yunus adalah orang yang imannya kuat, orang yang ahli tasbih, maka aku selamatkan dia. Maka diceritakan dalam kitab Hasyatul Jamal, Nabi Yunus dilepeh iwak itu pada tanggal 10 Muharram, pas Yaumul Asyura, hari Asyura, dilepeh. Subhanallah. Ini baru ini Pak ya, enten napa tiang sampun dipangan iwak dalam perut ikan sik selamat. Dan itu sebenarnya tidak heran kalau Allah menghendaki. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan, Allah yang menciptakan kematian. Makanya ikhlas itu yang paling tinggi adalah kita tidak beribadah kepada Allah kecuali hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu kok sholat? Golek ridhani Allah. Nyapa kok poso? Golek ridhani Allah. Kenapa kamu kok kuliah subuh? Golek ridhani Allah. Selesai. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, setelah kita bisa melakukan niki sedaya Pak, wis duwe ilmu, diamalkan ikhlas. Lalu apa? Tangga menuju kesempurnaan iman, menuju ridho Allah, warabi'a al-bara'ah minal haul wal quwah. Kita berlepas diri dari kemampuan. Artosipun dos pundi? Fala tuhawwalu anil ma'asi, fala tuhawwilu anil ma'asi wal mukhalafat wala quwata alal ibadat wa ta'at illa bitaufiqillah wa ma'unatihi. Sadarilah, kita punya ilmu, kita bisa mengamalkan ilmu kita bisa ibadah, kita bisa menjauhi perkara yang dilarang, kita bisa ikhlas. Itu semata-mata karena pertolongan Allah. Jangan kamu akui itu kemampuanmu. Ini penting, supaya orang tidak terjebak kepada sombong. Maka Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya mengatakan, terkadang Pak, maksiat menjadikan orang itu merasa rendah. Ini lebih baik daripada ketaatan menjadikan dia sombong. Kenapa orang kok bisa sombong? Karena merasa, wah iki kehebatanku, iki amalku. Maka kalau kita ingin selamat setelah kita ngibadah sing sregep, ibadah yang maksimal, kita sadari aku iso ngibadah ngeten iki mung mergo pitulunge Allah. Andaikan tidak ditolong Allah, aku tidak akan bisa. Inilah makna baroah. Maka orang yang hebat seperti itu, orang yang berilmu, beramal, iso ikhlas, ngibadahi sregep, tapi dia tidak sombong kepada Allah Ta'ala. Dia merasa bahwa iso ngibadah, iso nglakoni perintah Allah, iso
ikhlas itu semata-mata karena pertolongan Allah Ta'ala, taufik dari Allah wa ma'unatihi. Inilah yang dimaksud dengan baro'ah. Maka barang siapa disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, faman arafa haqqallah wa aqama bi amrillah wa sofa malillah wa tamada alallah fahuwal insan murtado al-wali lillah al-mujtabah. Barang siapa yang punya ilmu sehingga dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa qama bi amrillah, lalu setelah punya ilmu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sofa malillah, dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah, wa tamada Allah, lalu dia menyandarkan itu semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini lek wis empat-empatnya bisa dikumpulkan, Pak, maka fahuwal insanul murtado, dia akan menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, al-wali, dia akan menjadi kekasih Allah taala, al-mujtaba, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya minal katutin. Allahumma, semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang diridhoi oleh Allah, orang-orang yang selalu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, taufik hidayah Allah, sehingga kita neng dunya selamat, neng alam barzah selamat, besok di akhirat kita menjadi orang yang selamat. Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, amalan sholihan maghbula. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arham mada sayyidina Muhammad, Allahumma aslih mada sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mada sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.